Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timon Adeso. Oke sobatku, pada hari ini kita akan bahas tentang jam tayang YouTube. Beli jam tayang YouTube. Apakah boleh beli jam tayang YouTube? Dan apakah bisa dimonetisasi untuk channel YouTube kita? Jadi teman-teman, sobatku sekalian yang masih penasaran, karena banyak yang membahas tentang jual beli jam tayang YouTube. Nah, di sini saya akan coba sedikit jelaskan secara terperinci jasa-jasa jual jam tayang YouTube itu seperti apa. Ada berbagai macam jasa ya. Jadi sebelum teman-teman itu membeli sebuah jasa jam tayang YouTube, saran saya tanya dulu ke penjualnya, Mas, ini cara untuk mendapatkan jam tayang YouTube-nya caranya seperti apa? Kalau teman-teman sudah mendapatkan jawabannya, baru teman-teman melakukan pembelian. Dan teman-teman minta bukti-bukti screenshot atau hasil dari promosi mereka. Nah, di sini akan saya coba jelaskan satu persatu ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 cara untuk mendapatkan 4000 jam tayang yang dengan cara mereka jual ya. Mereka jual jasa, tapi cara mereka itu menggunakan cara ini. Yang nggak tahu di luar ini mungkin ada, tapi teman-teman bisa sampaikan di kolom komentar. Oke, yang pertama jasa mereka itu menggunakan promosi Google ADS. Promosi Google ADS itu seperti apa? Banyak yang tanya, nggak paham tuh Google ADS seperti apa. Google ADS ini ada melakukan promosi teman-teman. Kita membayar kita membayar Google. Habis itu channel YouTube kita atau video kita itu dipromosikan melalui mana? Melalui website atau blog itu seperti ya. Tampilannya kayak detik.com, tiba-tiba kita tampil di sana, di iklan-iklan sana tampil di sana teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tampil juga di iklan-iklannya YouTube. Seperti itu kan produk-produk Google tuh teman-teman. Jadi kita beriklan di Facebook ADS, kita dapat pengunjung itu dari sana. Jadi memang kita dari produknya mereka. Jadi kalau dia itu melakukan itu, kira-kira penjual jasanya rugi nggak? Siapa tahu mereka punya trik. Biasanya mereka punya trik ya. Mereka dapat harga diskon atau harga murah. Jadi mereka melakukan promosi, sekali promosi view channel teman-teman bisa meledak seperti itu dengan cara melakukan promosi seperti itu. Cara ini menurut saya sih bagus. Karena apa? Ini kita menggunakan produk Google itu sendiri ya. Kita bisa direkomendasikan karena kalau dari sistem blog kita itu melakukan pembelian di Google ADS itu blog kita itu bisa berada di atas, di search engine itu bisa berada di atas. Seperti itu. Itu yang pertama ya. Itu masih nggak apa-apa. Yang kedua, promosi melalui Facebook ADS. Nah, Facebook ADS di sini kita promosi itu kan ada Instagram juga, ada media sosial yang lain ada. Itu kita melakukan promosi, memang melakukan pengiklanan. Kalau teman-teman lihat, kalau buka scroll di Facebook, di sana pasti ada iklan-iklan ya. Ada iklan-iklan bermunculan seperti itu. Nah, itu adalah iklan-iklan dari Facebook ADS. Nah, kita beriklan di sana. Jadi channel YouTube kita promosikan di sana, atau kita membuat sebuah video, habis itu kita sematkan, itu akan naik. Target kita mau di daerah Kaltim kah, di satu daerah kah, bisa global juga bisa, seluruh dunia juga bisa, kita settingannya. Tapi di situ harganya kemungkinan mahal. Kalaupun ada yang buka jasa, biasanya mereka itu punya trik-trik khusus juga, trik-trik khusus supaya harganya murah seperti itu. Kalau teman-teman paham ya teman-teman beli sendiri. Kalau teman-teman nggak paham, jangan, saran saya ya silahkan, kalau mau beli nggak apa-apa sih. Ini masih it's okay karena yang bekerja, yang klik, yang nonton itu tetap manusia. Jadi Google ADS, Facebook ADS itu manusia semua karena mereka mempromosikan yang benar-benar yang nonton tuh manusia, diklik habis itu mereka nonton seperti itu. Yang ketiga, promosi di video YouTube. Nah, promosi di video YouTube itu seperti apa? Promosi di video YouTube itu adalah melalui video-video endorse. Jadi kalau teman-teman lihat di video saya, semuanya saya bikin sebuah video, tiba-tiba saya menjelaskan satu produk atau produk jasa-jasa orang lain, itu video endorse ya. Jadi saya mengarahkan mereka untuk datang ke channel YouTube tersebut, seperti Raja View, Raja Komen, itu video-video endorse ya, itu bukan punya saya. Jadi seperti itu. Jadi mereka bisa mendapatkan 4000 jam tayang dengan cara, Mas, aku mau endorse nih, tapi nilai endorse itu mahal teman-teman, jutaan. Bahkan kalau channel sekelas 100.000, 200.000 itu nilainya sudah 3-4 juta, bahkan sampai 10 juta seperti itu, bahkan lebih seperti itu. Oke, itu promosi di video YouTube. Yang keempat, promosi di komunitas YouTube. Promosi di komunitas YouTube itu seperti apa? Teman-teman bisa lihat menggunakan handphone Android, di tab di situ ada video, ada beranda, di situ adanya tab komunitas. Teman-teman klik di situ, biasanya update hanya menampilkan gambar atau status-status begitu. Kalau teman-teman lihat di channel YouTube saya ini, biasanya melakukan saling subscribe ya. Silahkan berkunjung ke sini, ABCD, di situ ada nama channelnya seperti itu. Nah, mendapatkan 4000 jam tayang dari situ itu bisa juga, tapi sulit ya karena mereka kadang-kadang buka. Kalau mereka suka videonya bisa nonton panjang sih, tapi kalau nggak suka biasanya hanya 1 menit 2 menit dan ditutup. Jadi untuk mendapatkan 4000 jam tayang bisa, tapi lambat, kecuali kalau kita melakukan promosi di channel YouTube yang udah besar, yang subscribernya udah ratusan ribu bahkan jutaan, itu bisa besar, bisa banyak, seperti channel YouTube saya ini. Ya, promosi juga lagi teman-teman. Oke, berikutnya lagi
promosi di grup medsos. Nah, grup medsos seperti apa? Jadi kalau teman-teman lihat Facebook, nggak asing ya, kita tuh punya grup-grup. Nah, biasanya mereka melakukan promosi. Nah, mereka melakukan promosi itu grup, itu punya mereka sendiri. Jadi yang buka jasa itu punya satu grup, beberapa grup itu sudah besar. Jadi mereka melakukan promosi sesuai dengan kebutuhan. Semuanya promosi di grup YouTube. Ya berarti lihat dulu channelnya. Channelnya ini bahas tentang YouTube, ya promosi di sana. Jadi saling subscribe, seperti saling kunjung, 4000 jam tayang, seperti itu. Jadi dia buka jasa, tapi yang kerja tuh ya orang, yang nonton tuh orang. Jadi menurut saya masih it's okay, masih bisa, karena itu memang benar-benar orang dan manual, dan beda-beda IP ya, beda-beda manusia, seperti itu. Berikutnya lagi, ditonton sendiri atau penjual. Penjual itu ada penjual 4000 jam tayang YouTube itu dengan cara menonton sendiri. Jadi mereka itu seperti keluarga saya, ada beberapa orang itu beli HP, ada 5 HP berjejer begitu ya. Jadi ditonton tuh, di setel semua, dia pakai wifi, udah taruh, tinggal seperti itu. Dan itu bisa terjadi teman-teman. Itu untuk mendapatkan 4000 jam tayang bisa, tapi sih kalau menurut saya ya berat juga. Karena apa? Harus nonton terus, makan kuota, makan jaringan. Bahkan mungkin jaringan wifi teman-teman nggak bisa dipakai lagi. Karena apa? Udah terlalu banyak, karena tontonnya itu seperti itu. Jadi ditonton sendiri. Kalau menggunakan perangkat komputer, biasanya satu komputer bisa ya, kita bisa buka di browser A, B, C, D gitu ya, buka 1, 2, 3 kayak gitu. Bisa dilakukan seperti itu. Tapi kalau menurut saya, cara dengan menonton sendiri ini kan IP-nya hanya terbatas ya, hanya 1, 2. Kalau menurut saya sih jangan ya, rawan. Karena kalau kedeteksi dari pihak YouTube, ya kemungkinan jam tayang teman-teman akan berkurang. Itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinan juga kalau kedeteksi teman-teman akan dapat teguran 1. Itu teguran tuh ada 3 kali. Kalau teman-teman masih teguran 1, 2 itu masih oke, masih aman. Tapi kalau sampai 3 kali, channel YouTube teman-teman bisa dibanet. Oke? Yang terakhir adalah dengan optimasi SEO di videonya. Jadi ada yang menjual jasa 4000 jam tayang, jual jasa YouTube atau subscriber YouTube itu dengan teknik optimasi SEO di videonya. Jadi kalau optimasi SEO di videonya ini otomatis recommended banget nih teman-teman. Saya belum pernah sih yang nemukan, tapi ada beberapa orang yang melakukan seperti itu. Jadi nih 1000 subscriber 4000 jam tayang, tapi harganya biasanya mahal. Semuanya harganya 5 juta. Tapi di video teman-teman itu akan dia lakukan optimasi, dia edit, dia perbaiki, bahkan mungkin dia akan bikin satu video yang video itu bisa meledak di channel YouTube teman-teman. Otomatis lebih dong, dapat 1000, 4000 bisa lebih, bahkan bisa banyak sekali teman-teman dapat dengan cara dibuatkan video, dioptimasi channelnya atau dioptimasi dari videonya, dari tagnya, dari judulnya, dari thumbnailnya, seperti itu. Tapi jarang sekali ya cara yang terakhir ini. Nah, itu adalah beberapa cara untuk membeli jam tayang YouTube. Di atas atau yang saya sebutkan tadi itu teman-teman masih recommended sih, kalau menurut saya masih sah-sah aja, masih is okay, karena itu semua manusia, itu semua yang bekerja, yang melakukan nonton videonya itu manusia. Tapi yang terakhir ini tidak saya rekomendasikan teman-teman, ini tidak saya rekomendasikan. Jadi untuk orang-orang di luar sana yang membuat tutorial, nggak boleh dong beli jam tayang YouTube, nggak boleh dong beli subscriber, kalau menurut saya terlalu picik ya. Karena zaman sekarang itu untuk membeli subscriber 4000 jam tayang itu udah bukan rahasia umum lagi, udah banyak yang tahu seperti itu. Saya sendiri pun sebenarnya nggak pernah, tapi saya percaya itu banyak sekali yang buka jasa. Yang saya tidak rekomendasikan yang terakhir adalah SMM panel teman-teman. SMM panel ini banyak yang bertanya itu cara kerjanya seperti apa. Ini kalau menurut saya nggak tahu persis cara kerja seperti apa, tapi ini menggunakan teknik otomatis ya, menggunakan robot atau upbot atau seperti apa. Pokoknya dia itu buka jasa 1000 subscriber 4000 jam tayang, tapi yang datang itu memang benar-benar akun-akun palsu kalau menurut saya, akun-akun paksaan atau seperti apa, cara kerjanya seperti apa. Kalau teman-teman penasaran SM panel ini, teman-teman ketik aja di beranda Google, ketik kata kunci itu nanti muncul tuh banyak produknya. Nah, mereka itu banyak menggunakan jasa ini bukan hanya di YouTube, di Instagram, di Facebook atau produk-produk pribadi seperti itu. Mungkin beberapa artis mungkin ada yang menggunakan ini, tapi saya nggak tahu sih, nggak tahu persis seperti apa. Tapi saran saya jangan, karena ini tidak saya rekomendasikan. Kemungkinan ini bukan manusia, kemungkinan ini subscriber dan jam tayang ini buatan. Yang terakhir adalah menggunakan situs atau aplikasi. Nah, ini menggunakan situs atau aplikasi ini sejenis bot atau buatan ya, kayak dibuat gitu, kayak kalau di blog itu ada bahasanya jingling, visitor buatan seperti itu. Nah, ini nggak saya rekomendasikan juga teman-teman. Jadi saran saya teman-teman kalau mau membeli jam tayang YouTube itu lihat-lihat, tanya dulu produknya itu caranya seperti apa. Tapi kalau cara yang benar, cara yang bagus itu kita cari sendiri 4000 jam tayang dengan teknik SEO. Satu video aja teman-teman bisa dapatkan 4000 jam tayang, bahkan satu hari pun bisa. Nah, dengan teknik SEO mulai dari judul, thumbnail, deskripsi, tag, semua teman-teman optimasi. Caranya seperti apa? Lihat aja
urutan di channel YouTube saya ini udah lengkap sekali. Versi handphone Androidnya ada, cara edit bikin masternya juga ada. Kak, tapi kalau teman-teman masih bingung, Mas urutannya nggak jelas nih, berantakan, teman-teman bisa belajar dengan saya melalui Instagram ya. Silahkan teman-teman cek Instagram saya, ini nama Instagram saya. Temen DM Instagram saya, Mas saya mau melakukan les privat, Mas saya mau dipandu, silahkan. Itu sekali bayar aja teman-teman, teman-teman udah dapat promosi di komunitas, teman-teman dapat pin, teman-teman dipandu itu tanpa batas, teman-teman. Jadi nanti kalau request pin, teman-teman tiba-tiba mau dapat penghasilan, mau masukkan nomor rekening nggak ngerti, karena YouTube itu bukan buat konten doang, sampai mendapatkan penghasilan, masukkan pin, sampai cara gimana bayar pajak. Nah teman-teman kan kebingungan tuh. Tapi kalau teman-teman mau dipandu terus dengan saya, silahkan DM Instagram saya, gabung aja di les privat saya. Oke, sobatku, itu saja cara-cara beli jam tayang YouTube yang menurut saya recommended atau tidak recommended. Kalau teman-teman sudah paham, teman-teman silahkan beli. Tapi kalau nggak paham, jangan coba-coba. Karena coba-coba sesuatu yang nggak bener itu rawan. Kecuali kalau teman-teman coba itu optimasi tentang SEO YouTube atau seperti apa, is oke lah. Oke, itu saja sharing saya, informasi saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.